Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman sya'ni. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang paling mulia di atas permukaan bumi, masih di bulan Syawal. Tanggal berapa? 27 ya. Berapa? 26. 27. Tanggal 27 Syawal 1446 Hijriah. Belum lama kita meninggalkan bulan Ramadan, bulan yang dinanti-nanti oleh kaum muslimin, bulan yang menampilkan potensi kita dalam beribadah. Ternyata kita bisa melaksanakan saum setiap hari. Ternyata kita bisa melaksanakan sholat malam walaupun di awal malam setiap hari. Ternyata kita bisa memperbanyak sedekah. Maka mudah-mudahan ini semua tidak hilang setelah kita melewati bulan Ramadan. Berkata Bishr al-Hafi, "Bi'sal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan." Seburuk-buruk orang itu yang tidak mengenal hak Allah kecuali di bulan Ramadan. Dan di antara tanda ibadah kita diterima di bulan Ramadan adalah kita lanjutkan dengan ibadah-ibadah yang lain setelah melewati bulan Ramadan. Sebagaimana sebagian ulama menafsirkan firman Allah Ta'ala, "Fa idza faraghta fansab." Jika engkau telah lelah melakukan suatu hal, maka lelahkan dengan hal lain. Sebagian ulama menafsirkan, jika engkau selesai melaksanakan jihad, lakukan ibadah yang lain. Kita masih capek, kita masih lelah, lakukan ibadah yang lain. Sebagian ulama menafsirkan, jika engkau telah selesai melaksanakan ibadah yang wajib, tambah dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Kalau kita sudah selesai melaksanakan saum yang wajib, tambah saum yang sunnah. Saum Syawal, yaitu 6 hari di bulan Syawal, tinggal tersisa 2 atau 3 hari lagi. Siapa yang belum menyelesaikan, segera selesaikan. Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana lahu kasiyamid dahr." Barang siapa yang saum bulan Ramadan kemudian mengikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti 1 tahun penuh. 1 bulan dikalikan 10 sama dengan 10 bulan, 6 hari kalikan 10 sama dengan 2 bulan. Al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Maka kalau kita melaksanakan saum Ramadan kemudian ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, itu pahalanya seolah-olah kita melaksanakan saum selama 1 tahun penuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan dan menjumpakan kita dengan Ramadan yang berikutnya. Masih membahas mengenai bagaimana agar rumah tangga kita tidak kandas oleh badai. Bagaimana agar bahtera rumah tangga kita tidak kandas terhempas oleh badai. Di kesempatan yang terakhir telah kita bahas mengenai sebab perceraian yang berasal dari kedua belah pihak atau pihak yang lain. Yaitu poin yang pertama mengenai kurang
persiapan yang dilakukan oleh pihak wali ataupun calon mempelai. Ya, jadi para wali kurang mempersiapkan bagaimana supaya anak-anaknya itu siap menuju pernikahan. Kemudian kita nukilkan ada satu nasihat yang disampaikan oleh orang tua kepada anaknya, dan itu cukup panjang poinnya, lebih dari 10 poin. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu ghaflatul awliya an wasiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam biqauli idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasad. Sebab yang kedua yaitu lalainya orang tua dari wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa wasiatnya? Nabi bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Jika datang kepada kalian seorang pemuda yang engkau ridhoi agama dan akhlaknya. Dua. Jika datang kepadamu pemuda yang engkau ridhoi agama dan akhlaknya, fazawijuh, maka nikahkan putrimu kepadanya. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi aw fasad. Jika engkau tidak lakukan, maka akan terjadi fitnah di atas permukaan bumi atau kerusakan. Ini hadis dari Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang baik. Ya. Jadi di antara wasiat Nabi SAW adalah kita nikahkan anak kita kepada orang yang agamanya baik, akhlaknya baik. Wahtimamuhum bil mali wal wadhifati wal jah. Ya, namun sebagian orang tua lebih mementingkan harta, pekerjaan dan kedudukan. Awtimamuhum bi janibid din duna nadhar fi janibil khuluq. Atau mereka hanya melihat dari sisi agama saja. Ini agamanya kayaknya bagus. Ya, lulusan Universitas Timur Tengah. Bagus nih. Lihat IPK-nya. Oh, IPK-nya kalau di sana kan sampai 5, 4,9, berarti bagus. Duna nazar fi janibil khuluq, tapi dia tidak perhatikan akhlaknya. Jadi harus dua ya. Nabi SAW sebutkan dua hal. Agamanya ya, itu berkaitan dengan pengetahuannya, dan perhatian akhlaknya. Ada orang dia punya ilmu, tapi dari segi akhlak sangat-sangat kurang. Ya, karena memang akhlak ini terbagi dua. Ada akhlak yang dia itu adalah bawaan dari lahir. Ya, jadi memang dari kecilnya dia itu lembut. Dari kecilnya dia itu tidak mudah marah. Dari kecilnya dia itu tenang. Kalau berbicara lembut. Dan ada akhlak yang memang harus diusahakan. Masing-masing kita harus mengetahui kita ini termasuk yang mana. Nabi SAW mengatakan kepada Al-Ashad bin Qais, inna fika khoslatain yuhibbuhum Allah. Sesungguhnya engkau wahai Ashad punya dua akhlak yang Allah cintai. Al-hilmu wal ana. Yang pertama adalah sifat kelembutan, yang kedua adalah sifat ketenangan, tidak gerasa kerusuk. Berarti ini akhlak yang Allah ya letakkan kepadanya secara langsung. Oleh karena ketika beliau bertanya, apakah ini saya usahakan atau sudah ada? Maka Nabi SAW mengatakan, kan tapi Allah sudah meletakkannya pada dia. Atau sebagian ulama menafsirkan fika. Fika di situ adalah dalam dirimu. Jadi sudah ada memang dari sejak lahir. Adapun yang kedua yaitu akhlak yang harus diusahakan. Nabi SAW bersabda, "Wa man yatasabbar yusabbirullah." Nabi SAW mengatakan, "Innamal ilmu bita'allum wa innamal hilmu bitahallum."
Sungguhnya ilmu itu bisa diraih dengan belajar, dan kelembutan bisa diraih dengan kita memaksakan diri supaya kita jadi lembut. Wa man yatasabbar yusabbirullah. Dan siapa yang berusaha menjadikan diri ini sebagai penyabar, maka Allah akan menjadikan dia sebagai penyabar. Berarti hadis yang kedua ini menunjukkan bahwa ada akhlak yang harus diusahakan. Ya, jadi kita harus perhatikan kalau dari segi kesabaran kita ini masuk yang mana? Ya, masuk yang memang sudah semenjak lahir gak pernah marah. Ada orang yang seperti itu ya. Semenjak lahir gak pernah marah. Ada orang nginjek kakinya dia yang minta maaf, punten, padahal dia yang terinjak. Ya, benar-benar sangat sulit dia itu marah. Ya, mungkin sebagian orang ada yang seperti itu. Ya, Anda ketemu sama orang yang tidak pernah marah, ya, padahal interaksinya bukan hanya sejam 2 jam. Namun Allah Subhanahu wa taala jadikan akhlak dia memang tidak mudah marah. Namun ada sebagian orang yang memang dia sifat dasarnya pemarah, maka dia harus mengusahakan supaya tidak mudah menjadi pemarah. Ya. Ma'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam awsa bil amrayni jami'an fil khatib. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melihat dua hal ini ketika kita hendak mengkhitbahkan anak kita. Wa qad yakunu minal awliya man la yanzur fi kulli hadhihi al-umur ad-diniyah ad-dunyawiyah wal muhim an yastarih min mas'uliyatihi nahwa mauliyatihi. Bahkan ada sebagian orang yang tidak memperhatikan dua-duanya. Agamanya tidak diperhatikan, akhlaknya juga tidak diperhatikan. Yang penting dia bisa menyelesaikan tugasnya. Alhamdulillah akhirnya ada juga yang mau melamar anak saya. Kesempatan saya untuk bebas dari tanggung jawab. Subhanallah. Yuzijju biha fi yadi ayyi khatibin mahmakan, sehingga siapapun yang datang kepada dia akan terima. Nah, ini yang seperti ini tentu berbahaya. Tidak memperhatikan dunianya, bahkan tidak memperhatikan agamanya. Oleh karenanya hendaknya kita sebagai wali dari anak-anak kita bertakwa kepada Allah. Hendaknya kita nikahkan anak kita kepada orang sesuai dengan wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi permasalahannya itu bukan yang penting nikah, Pak. Sebagian orang itu yang penting nikah, ya. Tapi permasalahannya kepada siapa anak saya dinikahkan. Ya. Namun ingat, jangan sampai kita terlalu pilih-pilih, ya, memasang standar yang tinggi sehingga dia mengatakan kalau yang datang kepada anak saya itu bukan hafidz gak akan saya terima. Kalau belum 30 juz gak akan saya terima. Kalau belum punya sanad ini itu gak akan saya terima. Kalau bukan dokter gak akan saya terima. Kalau bukan PNS gak akan saya terima. Ini yang seperti ini, standar yang berlebihan. Ya, Nabi SAW hanya mensyaratkan 2, agamanya baik, salat berjamaahnya misalkan, ya, kemudian dia bisa baca Quran dengan baik, pernah belajar agama walaupun ya tidak mondok, terlihat tanda orang baik, akhlaknya juga baik, nikahkan. Ya, terutama kalau sudah terlihat dia punya sifat tanggung jawab. Ya, tidak mesti memiliki pekerjaan yang tetap. Yaitu tujuannya kay ta'isha nisa'um hayatan sa'idah wa la ya'udda bi idznillah ta'ala ila buyuti awliyaihinna mutallaqat. Kalau kita menunaikan wasiat Nabi SAW ini, niscaya anak-anak kita yang kita nikahkan tidak akan kembali ke rumah kita dalam kondisi diceraikan. Ya, jadi kalau kita sudah memilih agama dan akhlak, insya Allah tidak akan kecewa. Agama saja
siap-siap kecewa. Ya. Apalagi kalau hanya dunia saja. Ini tambah siap-siap kecewa. Ini sebab perceraian yang kedua yang berasal dari kedua belah pihak. Apa itu? Tidak menjalankan wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan dari pihak luar, dari pihak wali tidak menjalankan wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memilihkan calon menantunya. Maka kita sebagai orang tua punya hak untuk memilihkan siapa yang akan menikah dengan anak kita. Ya, sebagian pemuda itu nggak mau dijodohkan. Padahal kita harus memahamkan bahwa kalau kita menjodohkan tidak harus jadi. Ya, jadi di sebagian mindset pemuda itu kalau dijodohkan pasti harus jadi. Padahal tidak harus. Ya. Yang penting ikuti saja tahapan-tahapannya, ta'aruf. Kemudian kalau lanjut lanjut ke proses nazar, lihat, saling melihat. Kalau cocok lanjut ke proses selanjutnya khitbah. Kalau cocok juga maka lanjut ke proses selanjutnya itu akad. Ya, sangat sederhana sekali pernikahan dalam Islam. Ya, tidak ribet. Maka kalau kita menjodohkan anak kita, jangan sampai kita otoriter. Ya, muntujung si iya mual dinikahkan. Nah, ini otoriter seperti ini tidak boleh. Ini yang menjadikan para pemuda tidak mau dijodohkan. Ya, jadi tidak mesti harus jadi. Ya, bahkan sebagian ulama mengatakan kalau ada yang menjodohkan anaknya secara paksa itu bisa tidak sah. Hati-hati. Ya, bisa tidak sah. Ya, berdasarkan hadis yang nanti insyaallah akan kita bacakan. Kemudian sebab yang ketiga, ikrahul ibni awil binti ala zawaj mimman la yuhibbun, fahadha qad yuaddi ila adam istimrar al-ushrah bainahuma li adam at-tawafuq. Sebab yang ketiga di antara penyebab perceraian adalah paksaan orang tua terhadap anaknya baik laki-laki maupun wanita untuk menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Ini berhubungan dengan yang sebelumnya. Ketika orang tua memaksakan anaknya untuk menikah dengan orang yang sejatinya dia tidak cintai. Fahadha yuaddi ila adam istimraril 'ishrah bainahuma li'adami tawafuq. Hal ini akan menyebabkan rumah tangga itu terputus tengah jalan karena mereka merasa tidak cocok. Fa'alal walidaini alla ta'khudhahumul 'izzah bil itsm. Oleh karenanya orang tua itu jangan sampai memaksakan kehendaknya kepada anaknya. Fayujbirul abna wal banat 'ala zawaj mimman la yuhibbun. Mereka paksakan anaknya untuk menikah padahal mereka sama sekali tidak menyenanginya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, la tunkahul ayyimu hatta tustamar. Seorang janda tidak boleh dinikahkan oleh walinya sampai dimintai persetujuannya terlebih dahulu. Wala tunkahul bikru hatta tustadzan. Dan wanita yang perawan tidak boleh dinikahkan oleh walinya sampai dimintai izin. Kalau janda persetujuan, dia nggak setuju nggak boleh. Kalau perawan dimintai izin. Qalu ya Rasulullah wa kaifa idzuha? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana izinnya? Qal antaskuta, yaitu ketika dia diam. Jadi perawan itu kalau diam berarti tandanya apa? Mau. Tapi itu perawan zaman dulu ya. Kalau perawan zaman sekarang, dek mau nikah sama fulan enggak? Mau. Jadi subhanallah. Padahal kalau zaman dulu itu diam gitu ya, tapi enggak masalah. Ya, enggak ada larangan seorang wanita untuk mengatakan mau, tidak ada larangan. Tapi
Biasanya wanita perawan itu kalau mau dia akan diam, kalau tidak dia akan bicara. Ya, seperti kisah Jurej, kisah siapa? Jurej, ya. Jurej yang dia meminta kepada Nabi SAW untuk dicarikan jodoh. Akhirnya Nabi SAW itu berkata kepada salah seorang sahabat, "Wahai fulan, maukah engkau nikahkan anakmu?" Ya, seorang sahabat itu langsung bahagia, dikiranya dengan Rasulullah SAW. Kemudian kata Nabi SAW, "Tapi bukan untukku, ya, tapi untuk antara Jurid atau Usama bin Zaid, ya. Yang jelas orang yang perangainya ini kurang bagus." Maka ketika itu bapaknya mengatakan, "Kalau gitu saya komunikasi dulu dengan istri." Akhirnya dia ngobrol sama istrinya. Ya, istrinya gak setuju. Masa anak kita dinikahkan sama dia? Ya. Namun subhanallah, ternyata anaknya itu salehah. Tiba-tiba dia keluar dari kamarnya kemudian mengatakan, "Apakah ini yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW? Nikahkan saya dengan dia. Saya yakin Rasulullah SAW tidak akan menjerumuskan saya kepada keburukan." Maka akhirnya dengan agak berat hati orang tuanya ini menikahkan dengan seorang sahabat yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Namun subhanallah, mengikuti perintah Rasulullah SAW ini adalah suatu keberkahan. Ya, akhirnya mereka hidup dengan bahagia, bahkan dikatakan sebagai pasangan yang paling romantis. Ya, namun tidak bisa dipaksakan. Ya, tidak bisa dipaksakan. Ini sang wanitanya mau. Berbeda dengan kisah seorang budak wanita yang dikenal dengan Barirah, ketika dia dimerdekakan, maka dalam Islam hukumnya budak wanita boleh memilih antara tetap dengan suaminya yang budak atau cerai. Maka ketika itu dia memilih untuk cerai. Suaminya Barirah ini datang kepada Nabi SAW kemudian mengatakan, "Wahai Rasulullah, bantu saya supaya saya bisa kembali kepada Barirah." Maka Rasulullah SAW datangi Barirah, "Wahai Barirah, lau raja'ti, coba kalau kamu kembali kepada suamimu yang dulu." Ya. Maka Barirah ini mengatakan, "Apakah ini perintah atau syafaat? Apakah ini perintah Rasulullah atau hanya rekomendasi saja?" Kata Nabi SAW, "Innama ana syafi', saya hanya memberikan rekomendasi." Maka kata Barirah, "La hajata li fi." Kalau gitu saya gak ada butuh lagi sama dia. Ya, maka Barirah dengan tegas menolak permintaan Rasulullah SAW karena itu hanya sifatnya rekomendasi dan bukan perintah. Maka dalam urusan perjodohan, dalam urusan jual beli tidak boleh ada paksaan. Mau iya, tidak. Ya. Wa 'alaihim an yas'au fi ma yakunu sababan istimraril haya' az-zawjiyah li awliyadi. Oleh karenanya, ya, para wali itu hendaknya mengusahakan bagaimana bisa mendapatkan calon menantu yang akan langgeng bersama anaknya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga, "Al-arwahu junudun mujannadah." Antara satu ruh dengan ruh lain itu seperti tentara yang berbaris. Fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakaru minha ikhtalaf. Kalau sudah merasa cocok, mereka akan bergabung. Tapi kalau sudah merasa tidak cocok, maka mereka akan saling menjauhi. Itulah sifatnya ruh. Ya, ruh ini seperti tentara. Tentara sersang atau apa? Tantama, ya, mungkin yang awal itu biasanya pangkat awal itu apa? Ya?
prajurit lah ya. Ya kalau tantama tuh ya, prajurit juga sama ya. Pokoknya prajurit tidak akan disejajarkan, dibariskan dengan jenderal, dengan sersan, tidak akan. Ya, demikian juga ruh. Ruh ini tidak akan bergabung kecuali dengan yang cocok. Ya. Oleh karenanya kita tidak boleh memaksakan kehendak kita untuk menikahkan seorang dengan anak kita ketika dia tidak merasa cocok. Karena ruh itu seperti tentara. Kalau dia cocok dia akan bersama. Kalau tidak maka dia akan saling menjauh. Ya. Dan anak pribadi termasuk orang yang dijodohkan. Ya, anak nyari jodoh itu sampai jauh ya. Ke Subang. Dari Garut tuh nggak cocok ya. Ke Bogor nggak cocok ya. Akhirnya kata ibu anak ini, aduh kasihan nih nggak jadi terus. Udahlah sama ini. Ya akhirnya anak coba cari tahu, alhamdulillah cocok ya. Jadi anak menikah dengan temannya adik yang ternyata masih ada hubungan saudara jauh, tidak pernah ketemu. Ya, tapi ibu anak yakin ini anaknya baik, terjaga, ya jarang keluar rumah, pasti ikut apa yang ingin didik mau, katanya gitu. Ya, alhamdulillah setelah menikah, alhamdulillah dengan cepat, ya berubah kerudungnya jadi besar, kemudian pakai cadar, alhamdulillah. Ya, jadi tidak mesti yang dijodohkan itu buruk. Karena mindset sebagian pemuda itu sekarang kalau dijodohkan, wah gak akan bener lah gitu ya. Karena dari dulunya dipaksakan katanya. Subhanallah. Gak mesti. Kalau merasa cocok itu akan langgeng. Ya, tapi kalau dari awal sudah dipaksakan, ini yang bermasalah. Makanya kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada anak kita. Kemudian sebab yang keempat, amrul walidaini au ahaduhumal ibn bi talaqi zaujatihi. Perintah kedua orang tua atau salah satunya untuk menceraikan istri anaknya. Sebagian orang tua itu sedikit ada masalah sama menantu langsung bilang apa? Ceraikan dia. Subhanallah. Wa qad yakunu hadza li asbabin syakhsiyah bainal walidaini wa zaujah. Bisa jadi sebabnya hanya permasalahan pribadi saja. Bukan ada pelanggaran syariat, hanya sebab pribadi. Ya. Misalkan si mertua ini biasa hidup hedon. Ya, ternyata anaknya nikah dengan orang biasa-biasa. Akhirnya kalau ada kumpul keluarga, kumpul teman-teman lamanya malu. Ya, akhirnya minta ke anaknya ceraikan. Ya. Atau karena satu sebab dengan hanya persangkaan anak saya berubah ini gara-gara menantu saya ini. Ya, padahal belum tentu. Bisa jadi dia berubah gara-gara orang lain. Bisa jadi dia berubah karena kondisi. Maka orang tua tidak boleh tiba-tiba menuduh ini pasti gara-gara menantu. Ya. Fala yalzamul ibn an yuti'ahuma fi dzalika. Oleh karenanya anak tidak mesti serta-merta mengikuti keinginan orang tua dalam hal ini. Wa hadza huwa ra'yul Imam Ahmad bin Hanbal, dan inilah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, disebutkan oleh Al-Ulaini qissatan waqa'at ma'al Imam Ahmad. Disebutkan oleh Al-Ulaini bahwa ada satu kisah yang terjadi bersama Imam Ahmad bin Hanbal. Annahu sa'ala rajulun Aba Abdullah wa qala inna abi ya'muruni an utalliqa imra'ati fa qala la tutalliqha. Ada seorang berkata kepada Imam Ahmad, "Wahai Imam Ahmad, bapak saya memerintahkan saya untuk menceraikan istri saya." Apa kata Imam Ahmad? La tutalliqha, jangan kau ceraikan dia. Qala alaysa Umar amara ibnahu Abdullah an yutalliq imra'atahu. Bukankah Umar memerintahkan anaknya Abdullah untuk menceraikan istrinya?
Apa kata Imam Ahmad? Hatta yakuna abuka mithlu Umar radhiyallahu anhu. Jangan kau ceraikan sampai bapakmu seperti Umar. Ya, kalau bapakmu seperti Umar, iya. Ya, tapi kalau bapakmu itu hanya terlihat mungkin ya, Imam Ahmad mengetahui ini bapaknya orang serampangan, yang mudah emosi. Kalau misalkan emosi perintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya, maka Imam Ahmad mengatakan la tutalliqha, jangan kau ceraikan. Maka dalam hal ini anak tidak mesti mengikuti keinginan orang tua, kecuali kalau memang ada pelanggaran syariat, ya terjadi perselingkuhan, ya atau menantunya itu tidak sholat. Kalau sudah orang tua merintahkan, sudah tinggalkan. Ya, pasangan bisa diganti, orang tua tidak bisa diganti. Tapi kalau tidak ada sebab syar'i, maka tidak perlu diikuti. Ya. Oleh karenanya kata beliau, hendaknya anak berusaha untuk mencari sebab bagaimana supaya orang tuanya ridho dengan pasangannya. Cari sebab. Ya, misalkan dia memberikan hadiah atas nama pasangannya, tidak masalah ya. Ini diantara bentuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Ya. Bahkan hendaknya menantu itu harusnya lebih baik dari anak. Itu menantu idaman. Jadi ketika anaknya belum ngasih sebagian uangnya kepada orang tuanya, ingatkan. Ya, terutama ini para perempuan ya. Kalau suaminya belum ngasih uang kepada orang tuanya, ingatkan. Kang, kenapa belum dikasih uangnya ke orang tua? Jadi dia mendukung kebaikannya kepada orang tuanya. Dan kita sebagai laki-laki hendaknya ada sebagian penghasilan kita yang diberikan kepada orang tua, berapapun itu. Dan itu hukumnya wajib. Karena orang yang di antara orang yang wajib kita nafkahi adalah orang tua, terutama ketika membutuhkan. Adapun kalau orang tuanya kaya, maka ini tergantung pribadinya, namun tentu memberikan hadiah kepada orang tua adalah suatu yang terpuji. Kama yumkinu lahu in kanat tuqimu ma'a walidayhi an yaj'al laha maskanan mustaqillan. Ya, demikian juga di antara cara agar menantu akrab dengan orang tua, yaitu berikan pasangan tempat khusus. Karena banyak di antara sebab percekcokan antara menantu dengan mertua itu adalah ketika satu rumah. Ya, jadi usahakan kita itu punya rumah sendiri walaupun ngontrak. Ya, tidak terus-menerus dengan orang tua atau mertua, kecuali kalau memang ada kebutuhan mendesak. Ya, orang tua tidak ada yang mengurus, ya anak-anak lain tidak mau, maka sudah kita tinggal di sana. Tapi kalau tidak, hukum asalnya kita itu harus berpisah. Bahkan di sebagian daerah ya, kalau tidak salah Mesir, itu tidak boleh kalau sudah menikah. Demikian juga Yaman, itu masih tinggal di rumah orang tua. Ya, maka mereka mengatakan kepada kita orang Indonesia, antum mah enak ya, nikah bisa dengan seperangkat alat sholat, habis nikah tinggal bersama orang tua, itu kan nikmat sekali gitu. Kalau di kita adatnya tidak seperti itu katanya. Aib katanya kalau seandainya ada anak masih tinggal bersama orang tua. Jadi di Indonesia itu alhamdulillah ya, masih ada perum mertua indah. Ya, ini perum paling murah. Perum mertua indah ya. Tapi kalau sudah mulai terjadi permasalahan, maka keluar nyewa rumah. Ya, karena betapa banyak permasalahan disebabkan karena satu rumah. Dan kata Syekh di sini, in ra'a anna dzalika wasilatan fi islahi sya'an, selama dia berpandangan bahwa ini akan memperbaiki kondisi. Ya, kalau tinggal bersama akan banyak permasalahan, pisah. Wa habbadha an yakuna qariban min walidai liyatamakkan minal qiyam bihaqqil jami' alaih. Dan yang terbaik adalah
pilih rumah yang tidak terlalu jauh dari orang tua. Berpisah tapi jangan terlalu jauh supaya nanti kalau ada apa-apa bisa segera datang. Itu yang terbaik. Abu Hurairah rumahnya berpisah dengan ibunya, padahal ibunya sendiri tuh. Ya. Tapi rumahnya tetap berpisah. Bahkan sebagian salaf itu tidak mau makan bersama ibunya, khawatir kalau makan bersama ibunya sudah melihat satu makanan ternyata terambil sama dia terlebih dahulu. Subhanallah. Ya, saking memperhatikan bagaimana hak orang tua. Kemudian sebab yang kelima, al-mubalaghatu fil muhur, berlebih-lebihan dalam menetapkan mahar, wa hafalatin nikah, dan biaya pernikahan. Mimma yuaddi ila qillatil barakati fi, dan hal ini menyebabkan kurangnya keberkahan. Wa hadhihi al-mubalaghah qad takunu bi ishtirati awliya'il mar'a aw li hubbi zawjah al-mubahah wat tafakhur. Dan acara pernikahan yang berlebih-lebihan ini sebabnya dua. Bisa karena dari walinya mensyaratkan seperti itu, atau memang calon mempelai senang bermegah-megahan. Ya. Warrajul hina ma yatazawwaj wa yatashawwaf wa yatatalla ila khairin katsir fil mar'ah faqad la yajidu ma yurid. Namun subhanallah, terkadang ada orang nikah dengan biaya mahal ratusan juta. Ya, dia kira calon istrinya itu bidadari. Ternyata setelah hidup bersama jauh dari apa yang dia inginkan. Bisababi qillatil barakatil hasilati min jarra'i tilkal mubalaghah fi iqamatin nikah. Sebabnya apa ini? Karena kurangnya keberkahan. Ya, dengan berlebih-lebihan dalam mengadakan acara pernikahan, fayazhadu biha wa yufariqha. Ya, sehingga dia merasa ini sudah mahal-mahal saya bikin pernikahan, sudah mahal-mahal saya bayar mahal, ternyata seperti ini pasangan saya. Akhirnya dengan mudah dia menceraikan pasangannya tersebut. Ya, ini diantara sebab perceraian. Jadi mewah luar biasa, ternyata dia tidak sesuai ekspektasinya. Ya. Ya, dan ini alhamdulillah kalau di Indonesia bervariasi ya. Ada yang murah, ada yang mahal ya. Dulu anak nikah itu Pak, waktu jadi mahasiswa, maharnya 1 juta saja. Ya, tapi alhamdulillah calon mertua paham, ini kan mahasiswa gak punya uang. Ya, untuk acara nikah sekian. Ya, anak kasih. Alhamdulillah berjalan dengan biasa. Ya, tanpa ada hutang sepeser pun. Subhanallah. Hari-hari ini ya ada sebagian kenalan kami itu menikahkan keluarganya di gedung ya. Di gedung sampai habis semuanya. Ya, mobil 1 dijual, motor 2 dijual. Sampai si calon mempelai itu setelah menikah nggak punya kendaraan satupun. Ya, demi ingin menikah di gedung, bahkan ya sampai ada hutang. Ini sangat disayangkan. Walimah itu cuma 1 hari. Ya, adapun kehidupan yang akan dijalani itu jauh lebih panjang. Maka ya jangan sampai kita gara-gara gengsi 1 hari sengsara selama-lamanya. Fa'ala kulli minaz zawj wa awliya'il mar'a al-iqtisad. Maka baik wali maupun suami hendaknya sederhana dalam hal ini, tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi SAW mengatakan inna a'dhaman nikah barakatan aisaruhu mu'nah.
Sesungguhnya pernikahan yang paling besar keberkahannya adalah yang paling mudah mahar dan biaya pernikahannya. Ingat, itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Imam Ahmad, Al-Hakim, dan disahihkan oleh Al-Hakim serta disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Yang paling berkah pernikahan itu adalah yang paling mudah biayanya. Ya, maka kita sebagai wali harus memahami hadis ini. Aduh, eta kacida jelema ngawasa kitu. Wah, gitu ya. Ya, selama itu cukup untuk makan sudah, jalan saja. Kecuali kalau buat makan aja nggak cukup gitu ya, buat beli makanan sederhana aja nggak cukup, baru tuh. Ini untuk makan sudah cukup, alhamdulillah bisa beli ada daging ayam, ada ikan, alhamdulillah. Ya, cuman mungkin nikahnya jadi di gedung serbaguna desa misalkan ya, jadi di lapang, jadi halaman rumah, nggak masalah. Ya, aduh era gue babaturan. Babaturan mah mengundang nikahnya di gedung Jangan samakan kita dengan mereka. Ya, masing-masing punya kondisi yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin." Makan dan minumlah kalian dan jangan berlebih-lebihan. Allah itu tidak menyenangi orang yang berlebih-lebihan. Demikian juga Allah berfirman, "Wala tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafur." Jangan engkau melakukan tabdzir. Sesungguhnya tabdzir ini bagian daripada saudaranya syaitan. Orang yang suka berbuat tabdzir bagian daripada saudaranya syaitan, dan syaitan itu sangat kufur kepada Rabbnya. Ini di surat Al-Isra ayat yang ke-26 sampai 27. Adzan berapa menit lagi? 7:01. Sekarang? Tinggal sebentar lagi. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, kita tambahkan satu poin lagi. Ini cukup pendek ya. Poin yang keenam, tadakhulul ahl baina zawjaini fil khilafatil yasir. Ikut campurnya keluarga terhadap permasalahan suami istri. Fil khilafatil yasirah, dalam permasalahan-permasalahan kecil. Wal mushkilat allati la yakadu yakhlu minha bait, yaitu permasalahan-permasalahan yang ada di setiap rumah tangga. Wa yumkin ilajuha baina zawjaini mimma yadkhamul mushkilat wa rubbama adda dzalika ila al-firaq. Padahal sejatinya permasalahan ini bisa diselesaikan secara internal hubungan suami antara suami istri. Namun permasalahan menjadi besar ketika ada pihak ketiga yang ikut campur. Ya, ini diantara sebab terjadinya perceraian. Ada pihak ketiga yang ikut campur. Oleh karenanya kalau ada permasalahan, usahakan jangan sampai terdengar oleh orang lain. Ya, dan sebagian ulama tarbiyah menganjurkan kalau ada permasalahan itu sampaikan sebelum tidur. Ya, sebelum tidur, anak-anak sudah tidur semuanya, baru bicarakan. Tadi siang saya melihat ada sikap yang tidak pas dan seterusnya. Ya, jangan di hadapan anak-anak dar-der. Ramai. Ya. Akhirnya mulai itu. Ya, anak-anak berpihak kepada salah satu dari orang tua. Maka kalau terjadi permasalahan, pastikan selesaikan secara berdua sebelum tidur.
Jadi baiknya itu sebelum tidur. Kenapa sebelum tidur? Karena memang sudah tenang semuanya. Ya jangan sampai baru pulang ya. Ya mau ngobrol dulu ya. Ini baru pulang nih suaminya. Ya masih capek masih. Itu biasanya akan tambah berat masalah. Maka ya lakukan diskusi permasalahan itu ketika sebelum tidur. Ya. Dan alangkah baiknya jika ditutup dengan kemesraan. Ya, sehingga permasalahan itu ya akhirnya menjadi baik. Lihat bagaimana Rasulullah SAW menyikapi permasalahan anaknya Fatimah. Suatu ketika Fatimah bermasalah dengan suaminya siapa? Ali bin Abi Thalib. Bermasalah biasa. Akhirnya apa yang dilakukan Ali? Keluar dari rumah, kemudian tidur di bawah, di tanah beliau tidur. Subhanallah. Ya. Maka Nabi SAW cari di mana Ali ini. Lihat, sosok Rasulullah sebagai orang tua. Ikut campur ketika itu ikut campur, tapi bukan untuk menyalahkan pasangan anaknya. Bahkan Rasulullah SAW hanya mengatakan apa? Qum abaturab. Bangun engkau wahai orang yang terkena tanah. Karena ketika itu Ali terlihat sebagian badannya terkena tanah, tempelan tanah, mungkin basah atau seperti apa. Ya, lihat bagaimana kelembutan Rasulullah SAW dengan menantu. Ya, mungkin kalau bahasa kitanya apa ya? Bahasa kitanya sekarang. Ya. Bahasa mencairkan suasana dengan anak apa? Ya. Masa guys, bukan guys mungkin ya. Ya, pokoknya bahasa-bahasa yang menjadikan bapak saya ini nggak marah gitu. Ya, bahasa-bahasa yang meyakinkan bapak saya ini nggak marah. Ya, bapak mertua saya ini nggak marah. Ya. Maka kalau kita seandainya ingin ikut campur, pastikan jangan seolah-olah kita sedang membela anak kita. Ya, tapi seolah-olah kita itu sedang menjadi pembela menantu kita sehingga permasalahan akan bisa cepat selesai. Lihat bagaimana kelembutan Rasulullah SAW. Ya, beliau itu kepada menantu lembut, kepada anak lembut, kepada cucu lembut. Ya, Nabi pernah membawa Hasan dan Husain ke masjid. Bahkan ketika Nabi sujud, kata para sahabat, ini kok lama sekali sujudnya. Sampai mereka mengira ini kayaknya turun wahyu ini. Lama sekali sujud. Ternyata apa? Setelah selesai, tadi cucu saya ini sedang naik ke atas punggung saya dan saya tidak mau menurunkannya sampai dia puas. Subhanallah. Ya, padahal ketika itu sedang melakukan sholat, hal yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tetap menjaga perasaan anak kecil. Demikian juga Nabi SAW terkadang membawa cucunya ke masjid, ya. Kalau berdiri digendong, kalau sujud diletakkan. Padahal sangat memungkinkan Nabi SAW mengatakan kepada anaknya, wahai fulanah, bawa ini anakmu, saya mau ke masjid. Kan sangat mungkin. Namun bisa jadi, ya kata Syekh Ahmad Nasir At-Tayyar, ketika itu cucunya ini sedang sangat apet kepada kakeknya. Apet bahasa Indonesianya sangat akrab, sedang sangat akrab dengan kakeknya. Ya, akhirnya Rasulullah SAW tidak mau menyakiti perasaan cucunya dibawa. Ya, tapi tentu dengan ada, ya, kita boleh membawa anak ke masjid, tapi harus diberikan briefing terlebih dahulu. Nah, kalau kamu ke masjid boleh ikut, tapi nggak boleh bikin ribut. Ya, diam di sebelah saya. Ya, diam di sebelah Abi. Sholat ikut sholat. Kalau kamu melanggar, nggak boleh ikut lagi. Ya, sehingga kalau seperti itu anak sudah siap. Ya. Kalau melanggar, berikan kesempatan. Kalau nanti gitu lagi nggak akan dibawa. Ya. Kalau masih melanggar juga berarti belum siap. Ya, biasanya sudah siap itu kalau sudah 7 tahun ke atas. Ya. Kalau sudah tamyiz, bawalah ke masjid. Tapi kalau belum tamyiz,
bikin kegaduhan di masjid, maka jangan dipaksakan bawa ke masjid. Karena membawa anak ke masjid itu hukumnya sunnah, sementara menjaga kekhusyuan sholat itu adalah wajib. Maka jangan sampai kita mendahulukan perkara sunnah namun meninggalkan perkara yang wajib. Ya, mungkin ini saja yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Allah. Gimana? Oh, yang nikah, ya. Ya, ya, betul. Iya, yaitu apa ya? Itu namanya istinbat. Kalau dalil kan jelas ya. Hazlu salasun hazlu jidduhun najid hazluhun najid. Gitu ya, kata Nabi SAW, ada 3 hal yang seriusnya serius, bercandanya serius, yaitu nikah, talak, dan rujuk. Ya, bercandanya serius. Maka apakah ini bertentangan? Ya itulah ya, para ulama itu mengistinbat, karena di antara bab muamalah itu ada yang disyaratkan harus ridho. Ya. Dan mereka pun kenapa berpandangan seperti itu? Berdasarkan hadis yang tadi kita bacakan. Ya, Nabi SAW mengatakan apa? Al-ayyim la tunkah hatta tusta'dan. Janda enggak boleh dinikahkan sampai dimintai persetujuan. Wal bikru la tunkah hatta hatta al-ayyim hatta tustamar wal bikru hatta tusta'dan. Jadi janda dimintai persetujuan, perawan harus dimintai izin. Jadi mereka punya dalil juga. Jadi ini hanya perbedaan pengambilan kesimpulan saja. Ya, tapi yang ini tetap pada hukum asalnya. 3 hal hukum asalnya, candanya serius, seriusnya tentu serius. Ya, tapi sebagian ulama mengambil dengan dalil yang kedua bahwa berbeda dengan kondisinya ketika dipaksa, maka ini bisa menjadi tidak sah. Jadi ini hanya perbedaan pengambilan hukum saja, tapi tidak bertentangan ya. Ini hanya perbedaan pengambilan kesimpulan hukum. Jadi anak pun tadi menyebutkan sebagian ulama. Menurut sebagian ulama itu tidak sah, walaupun sebagian mengatakan tetap sah. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhir da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.